Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa fi riwayah khairukum man ta'allama al-Qur'an aw 'allamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh, para aji sepuh, khususipun dari Muspika, dari Babin Kamtibnas, khususipun Bapak Lurah Haji Mulyono, Bapak Haji Budiono Rahmadi, para alim, para ulama, para asatid dan ustadzat, lan ugi dumateng sederek-sederek sedaya saking hadroh, lan ugi dumateng para jamaah pengawasan ingkang saged rawuh wonten wal hadirat ingkang boten saged dalem sebat setunggal blok setunggal. Ugi dumateng para jamaah masjid ingkang saged rawuh wonten enjang menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepindah monggo kawula dherekaken puja dan puji syukur kita wonten ngarsa danipun Allah Subhanahu wa taala. Denipun napa ing dalam kesempatan enjang menika kita saged makempal manunggal ngrawuhi ing dalam majelis ikhtitam, ing dalam majelis ihtifal syukuran hataman Quran yang kelima Pondok Pesantren Darul Ulum Raden Fatah ingkang mapan wonten tlatah pucuk menika. Alhamdulillah menika acara haflah kita syukuri lan mugi-mugi sholawat saha salam tansah kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita antu-antu syafaatipun ing dalem yaumul kiamah samangke. Mugi-mugi kita ingkang hadir menika khususipun umumipun sedaya umat Islam samangke pikantuk syafaat saking panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan di antara sebab syafaat nanti nggih menika syafaat Al-Qur'an. Syafaat Al-Qur'an. Dados syafaat niku enten kalih terus. Syafaat sebelum adab dan syafaat setelah azab. Nah, syafaat sebelum azab itu diantaranya syafaat yang diberikan kepada ahli Quran untuk 10 keluarganya yang wajib masuk neraka. Di antaranya lagi syafaatnya orang ahli ilmu. Nah, syafaatnya orang ahli ilmu ini lebih tidak terbatas. Lebih tidak terbatas. Kalau hafid Quran ini 10 ahli keluarga. Tapi kalau orang alim
ini tidak terbatas syafaatnya. Lah enten melih tasih enten peluang setunggal nggih menika syafaat ba'dal adab. Dados tiyang mengke tiyang Islam sedoyo, tiyang Islam sing ing dalem manahe tasih enten iman walaupun sekecil biji sawi, sekecil pasir. Lah setelah azab ini dijanjikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku aku peruntukkan untuk para pendosa besar dari kalangan umatku. Bapak Ibu para rawuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dan mriki wonten ngarsa dalem panjenengan sami kawula minangka perwakilan talangatur saking keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum Raden Fatah mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Matur suwun atas kerawuhan panjenengan sedaya ing dalam acara tasyakuran ikhtitam menika. Kami minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari sisi manapun. Anggenipun nyambut mungkin kekurangan, anggenipun gupuh lungguh, anggenipun suguh. Kawula nyuwun pangapunten mewakili panitia, nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan sumangga punapa ingkang sampun cemawis sampun wonten menika dipun rahapi kanthi sekeca. Monggo niki saged kalih dipun sambi niki Bapak Ibu. Para hadirin, para rawuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten ngarsa panjenengan sami kawula menika badhe sekedhik melaporkan kinerja kita dari pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Raden Fatah. Mungkin niki sebagian dari para aparat ada yang masih asing, ngoten. Mungkin mengenai Pak Lurah, Pak Budi pun sering beri. Nah, ini dari mungkin aparat yang enggal, mungkin masih agak asing, nggih. Nggak ada salahnya kalau kita memperkenalkan diri, supaya kita ada kinerja yang sinkron antara para ulama dan umarok, sehingga negara kita ini betul-betul menjadi negara yang berpancasila. Terus ada kerjasama yang baik antara umarok dan ulama. Alhamdulillah, ini pesantren kita yang terletak di RT 16 Dusun Pucuk, Kelurahan Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, menika ingkang putra terletak ten RT 16. Ingkang putri menika terletak wonten RT 13. Dados niki alhamdulillah niki bapak-bapak niki pucuk niki dihubungi pondok nih. Alhamdulillah nih. Mugi-mugi pucuk kanthi dihubungi pondok niki mengke dados kota santri. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah jumlah santri saat ini kurang lebih putra dan putri 107 santri. Dan untuk santri yang masuk pada periode kurikulum tahun ini ada sekitar 43 santri. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita meluluskan, tahun kemarin kita meluluskan hafid dan hafidah kurang lebih 15 untuk pendidikan diniyah. Tahun kemarin kita meluluskan dan kita kirim ke Temboro karena kita ini cabang dari
Ponpes Al-Fatah Temboro. Terus kalau mau nyari profilnya langsung mawon ten pusate ten Temboro nih. Terus mriki ini namung nopo nih? Namung cipratan ngoten. Terus tahun kemarin kita mengirim sekitar 25 santri. Nah, 25 santri putra dan putri ke Al-Fatah Temboro Magetan. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan nih program belajar mengajar dan juga ada legalitas kenegaraan. Untuk sementara ini legalitas kenegaraan ini untuk dari kelas SD, setara SD, SMP ini kita ngikut kejar paket sementara nih. Nah untuk SMA kita bekerja sama dengan SMK SMA nopo Bhinneka Karya 3 Boyolali niki. Terus untuk legalitas kita juga punya mulai dari setara SD, SMP dan SMA niki kepala sekolah alhamdulillah nggih. Rawuh niki Pak Warto. Dan insya Allah karena kita sudah memenuhi persyaratan nggih. Ini dari Kementerian Agama ini ada program muadalah. Jadi pondok pesantren yang santrinya sudah lebih dari 100 ini dicanangkan program muadalah. Program muadalah ini tanpa harus bikin sekolahan, di dalam pondok nanti dimasukkan beberapa pelajaran umum dan nanti mendapatkan legalitas atas nama pondok yang diakui oleh pemerintah kita. Ini alhamdulillah pemerintah kita ini luar biasa nih. Pemerintah Indonesia ini perhatiannya terhadap agama, khususnya agama Islam ini sangat perhatian sekali. Nah ini perlu kita apresiasi dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah tahun depan kita mau mulai mengurus nih Bu, terutama yang untuk setara SMP dan SD. Dan alhamdulillah kita juga mengadakan pengembangan untuk edukasi kepada masyarakat. Untuk edukasi kepada masyarakat. Di antara contohnya kita membina beberapa TPQ yang ada di sekitar kita. Nah, beberapa TPQ yang ada di sekitar kita yang dibina, yang diajar oleh pengajar-pengajar kita. Di antaranya TPQ yang ada di Gebyok, Mojogedang, Karanganyar, ini juga di bawah pembinaan pesantren kita. Dan sebenarnya masih banyak permintaan untuk edukasi kepada umat, edukasi kepada masyarakat. Di antaranya kita mengadakan majelis-majelis taklim, majelis-majelis taklim di beberapa daerah, di beberapa tempat, sebagian di Sragen, sebagian di Karanganyar. Kita membina beberapa majelis tidak kurang dari 5 atau 6 majelis. Kemudian alhamdulillah, untuk tahun ini kita telah membuka cabang Al-Fatah lagi yang terletak di Kecamatan Pelupuh. Di Kecamatan Pelupuh, di Desa Sumomoro Dukuh, Kecamatan Pelupuh. Alhamdulillah program sudah kita mulai di sana. Dan insya Allah nanti Syawal sudah mulai aktif proses belajar mengajar di cabang yang terletak di Kecamatan Pelupuh. Jadi insya Allah ini pesantren ini kita juga ikut berkontribusi untuk mencerdaskan umat dan mencerdaskan bangsa. Bahkan di era sebelum kemerdekaan, pesantren ini punya sejarah yang begitu krusial di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan pejuang-pejuang nasional kita kebanyakan bermunculan dari orang-orang pesantren.
Dulu ada sekolah tuh sekolahnya Belanda. Nah, selain itu adanya sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren yang dibina oleh para ulama dan para kiai. Dan ini yang akan kita teruskan. Dan negara Indonesia ini terbentuk karena kerjasama antara para ulama dengan para umaro, sehingga terbentuklah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu ingkang tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang kaping 3 kita badhe menyampaikan pengembangan kita secara sarpras, sarana dan prasarana. Nih, alhamdulillah pondok ini juga ada pengembangan secara sarana dan prasarana, karena setiap tahun penambahan siswa, penambahan santri ini juga membutuhkan ruang, membutuhkan fasilitas-fasilitas yang harus kita sediakan. Alhamdulillah untuk tahun ini selama 1 tahun kita mengadakan pengembangan sarana dan prasarana, yaitu membangun masjid dan asrama yang ada di cabang Plupuh, Sumomoro Dukuh. Kemudian kita juga membangun 2 ruangan di Pondok Putra, 2 kelas di Pondok Putra untuk pengembangan yang ada di sini sendiri. Kemudian yang terakhir ini kita juga pengembangan untuk perluasan lahan. Alhamdulillah untuk tahun ini ada yang menyerahkan lahan di daerah Tunjungan. Di daerah Tunjungan depan pom bensin masuk sedikit, mewakafkan tanahnya untuk dikelola oleh pesantren kita. Kemudian kita juga kemarin membeli tanah nih dari pesantren, membeli tanah yang ada di selatannya Pondok Putri. Nah, yang ada di selatannya Pondok Putri, walaupun sebagian tesih hutang sebagian tesih hutang seharga 350 juta plus lain-lain untuk balik nama dan sebagainya, sekitar habis 380 juta. Alhamdulillah saat ini sudah terbayar baru sekitar 110 juta. Ini tesih kathah kirange, makanya niki mengke sing ajeng ngapling monggo nih. Ngoten nggih, terutama wali santri nih. Terutama wali santri, para agnia. Ini agama ini memang bisa berdiri karena kerjasama gitu. Kerjasama antara umaro, ulama, agnia. Dipun ngendikaken ing dalam kitab Nasaihul Ibad, dunia ini akan baik-baik saja. Jadi dunia ini akan baik-baik saja apabila satu, para ulama ini menjadi ulama yang benar, ulama yang soleh, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, para agnia tidak pelit terhadap hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian para umaro ini dekat dengan para ulama. Nah, ini ketika ada sinergi kerjasama antara tiga pihak, 4. Yang ketiga, orang awam, rakyat awam ini tidak menjual agamanya untuk membeli dunianya. Lah, ketika 4 lapisan masyarakat ini, ulama, umaro, para agnia, dan masyarakat awam ini punya langkah yang tepat, bersatu untuk membangkitkan agama, maka dunia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan menjadi dunia yang indah, yang dipenuhi dengan keberkahan, yang dipenuhi dengan kebaikan. Alhamdulillah para
hadirin para rawuh kakung saha istri sedherek sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Menika sambutan saking kula minangka talangipun atur saking panitia haflah akhir sanah ihtifal wal ihtitam li qiraatil Quran li khatmil Quran ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerawuhan jenengan sedaya, atas kerawuhannya semua. Alhamdulillah tahun ini kita bisa mewisuda 12 anak hafid dan hafidah, dan ada kurang lebih 90 anak atau 90 syahadah sertifikat kita keluarkan untuk anak-anak yang menghafalkan kitab. Alhamdulillah ini kitab-kitab ini di sini bukan hanya dipelajari tapi dihafal seperti hadis-hadis, hadis arba'in, takrib, disiplin ilmu nahwu itu kitabnya juga kita hafalkan, disiplin ilmu fikih, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, usul fiqh, ini bukan hanya kita pelajari tapi kita hafalkan, dan setiap santri yang selesai menghafalkannya kita kasih penghargaan sertifikat. Kita kasih penghargaan sertifikat yang mungkin bisa untuk kenang-kenangan, untuk menjadi penyemangat nanti. Maka ini nanti mungkin selepas sambutan dari Bapak Kepala Desa, nanti acara prosesi wisuda khatmil Quran dan penyerahan sertifikat dan syahadah untuk santri-santri yang berprestasi. Nggih mangkaten atur kawula wonten leresipun menika sing Allah Subhanahu wa taala, wonten kiranganipun kelenta-kelentinipun atur kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang pertama yang disampaikan beliau Bapak Kiai Muhajir selaku pengasuh pondok pesantren Darul Ulum yang bertempat tinggal di pucuk Masaran Sragen. Lujeng rawuh Pak Haji Budiono Rahmadi nyuwun pangapunten mbok menawi enten sing dereng pangertos Pak Budiono Rahmadi menika calon anggota legislatif Kabupaten Sragen. Ditunggu janjine lan aja lali janjine. Teng seratan spanduk nika ngenek nggon kuwi menang kebutuhan petani insyaallah murah tur gampang. Sosoke murah barangnya gak enek. Lah golek nek andi murah jane ning gak enek. Ngaten Pak Budi, kalian mewakili Pak Muhajir kula anggenipun tumbas tanah tasih kirang dos pundi iguh pertekelipun. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat saking Sragen, perwakilan rakyat saking tembung wakil rakyat, tegesipun pangkate sih dhuwur kula rakyat, Pak Budiono wakil, tegesipun wakil kula. Mapunten Bapak Ibu yang hormati, salajengipun sambutan kalih ingkang badhe katuraken janipun Bapak Lurah Desa Sepat, Bapak Haji Mulyono wekdal sak panipun dipun aturaken. Semoga